Hai, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang gelas. Bahasa Indonesia gelas, bahasa Inggris glass, bahasa Belanda glas. Glas, glas, glass, gelas. Bukan tentang kosakatanya, tapi tentang hidup saya gitu atau hidup kita. Jadi kayak kamu aja kali, saya enggak gitu ya. Saya gini, ada gelas, ada ini juga gelas, ini juga gelas. Ketika gelas diisi oleh cairan, misalnya ini ya, segini, akan ada orang yang fokusnya di setengah udah keisi, tinggal setengah lagi yang kosong. Ada orang yang kepikiran, wah ini masih banyak nih yang kosong, gimana ini masih banyak banget, jadi beban banget. Ini aduh masih kosong, aduh. Padahal setengah udah keisi. Dan ada juga yang fokus di sini, setengah udah keisi, ya udah setengah udah keisi udah dapat, tinggal tambah gitu ya. Ada yang fokusnya sama-sama setengah udah diisi, yang satu di sini fokusnya, yang satu fokusnya di sini. Ya, tergantung dan terserah mau yang mana. Ini kalau istilah di bahasa Inggrisnya ada half full glass, ada juga half empty glass. Jadi tergantung perspektif, bahasa Inggris perspektif atau point of view. Ya, dari mana kita mau lihatnya. Ini nggak rata, bawahnya kita ratain. Oke. Udah tentang ini. Sekarang gelas yang segede gaban ini. Dari dulu saya pernah baca gimana caranya untuk ngeluarin hal-hal negatif tanpa ngelakuin sesuatu yang ekstrim. Istilahnya gini, di dalam gelas ini ada air, maaf ya kalau nggak sopan, air comberan, diisi sama air comberan. Gimana air comberan ini bisa keluar tanpa kita ngapa-ngapain gelasnya? Ini hasil saya baca ya, ini bukan teori saya sendiri, bukan hipotesa atau hipotesis saya sendiri. Di antaranya adalah dengan menuangkan cairan ke dalam gelas ini, atau misalnya minyak atau air comberan sampai lama-lama luber semua, mau minyak ya mau apa air comberan ya, terus diisi sama air, terus diisi air, terus sampai luber. Suatu saat comberannya akan ada di luar. Yang di dalam gelas ini akan ada air sampai luber-luber, ya. Jadi gimana caranya ngeluarin air comberan atau minyak dari gelas ini tanpa kita ngapa-ngapain gelasnya? Masukin terus, masukin air sampai suatu saat comberan ini akan semua secara total keluar dari si gelas ini. Ini yang selalu saya ingat. Saya lupa umur berapa waktu saya baca tentang itu. Kayaknya waktu saya umur 10 tahun atau 12 tahun atau 13 tahun. I don't know, I kind of forget. Tapi enggak waktu saya 8 tahun, enggak. Sekitar 10 atau 12 tahun lah. Baca tentang ilustrasi ini. Ini juga sama berlangsung tentang positif dan negatif dalam hidup kita, gitu ya. Jadi, misalnya ini kita. Selama ini kita
semua yang negatif, semua yang pesimis, negatif, pesimis terus aja. Gimana caranya supaya jadi positif? Ya terus isi sampai positif, sampai luber, sampai akhirnya yang negatif ini semua luber. Dan kita sebagai manusia, kalau misalnya anggap diri kita sebagai gelas ini, yang isi air ini biasanya kita sendiri dan juga kita membiarkan orang lain di luar kita untuk ngisi gelas kita secara nggak langsung. Ya, ini berlaku misalnya gini. Kita dengar lagu-lagu yang negatif terus, ya misalnya dengerin lagu-lagu negatif terus, negatif terus. Gimana supaya jadi positif? Kita dengerin lagu-lagu yang positif, yang menyenangkan, yang happy sampai keluar luber, akhirnya keluar yang negatifnya di luar. Nah ini sama juga dengan orang ketika kita belajar bahasa. Jadi intinya saya bikin ini buat bilang ketika kita belajar bahasa asing, terutama kalau orang sekitar kita atau mentor kita atau senior kita atau orang yang kita respect, orangnya pesimis dan orangnya negatif gitu ya. Jadi istilahnya kita lagi mau belajar tapi terus-terusan, misalnya kita lagi baru sampai sini gitu ya, terus dibilang aduh salah, wrong, salah, wrong, jadi negatif. Nah, cara terbaik adalah selalu isi. Ketika dibilangin negatif, ketika di influence-nya tuh benar-benar aduh negatif banget gitu ya, selalu kita masukin sesuatu yang positif. Diantaranya dengan tetap masukin ke diri sendiri, paham bahwa ayo kita ulang lagi, the best we can do. Nggak usah halu, nggak usah halusinasi, nggak usah munafik, hipokrit, nggak usah double standard, logis, logika, masuk akal. Ya, yang penting nggak salah amat, good enough. Karena biasanya yang masukin ke kita negatif, yang repeat, negatif, belum perfect, belum tentu juga ketika mereka belajar bahasa lain, mereka seperfect itu juga belum tentu. Sedangkan kita udah selalu masukin nampung yang negatif, lama-lama jadi penuhnya apa yang negatif. Satu-satunya cara, setiap kali ada orang yang mau nuangin teko yang isinya negatif, pesimistik lah, negatif lah, apa gitu ya, yang sotoy lah, sok tahu, sok paling benar sendiri gitu ya. Ini teko ya, ada gambar bunganya, flower. Kita harus langsung isi lagi sama yang positif. Kita cari, oh ini udah good enough, terus. Jangan ingat terus. Isi good enough sampai luber. Semua kenegatifan, semua pesimistik, semua double standard, kehalusinasian, illogical, irasional keluar. Ya, ini satu-satunya cara. Isi terus sama yang positif, sama yang logika, yang good enough, nggak ada halu, masuk akal, nggak munafik, nggak hipokrit, nggak double standard. Sampai semua ini luber.